Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar mengenai topik pendahuluan fisika eksperimen. Pendahuluan fisika eksperimen ini ditujukan sebagai bahan awal yang berisi materi dan pembelajaran yang diperlukan oleh mahasiswa sebelum melakukan praktikum ataupun eksperimen fisika, baik untuk fisika dasar ataupun fisika eksperimen lanjut. Nah, pada pendahuluan fisika eksperimen terdapat beberapa bagian-bagian pembelajaran yang harus dikuasai oleh mahasiswa agar nanti selama keberlangsungan dan keberjalanan praktikum secara menyeluruh dapat berlangsung dengan baik, tepat, dan akurat. Salah satu topik penting yang perlu dikuasai oleh mahasiswa sebelum melakukan eksperimen, seperti yang saya bilang, baik untuk eksperimen fisika dasar ataupun eksperimen fisika lanjut, mahasiswa perlu memahami apa yang dinamakan dengan teori ralat atau teori ketidakpastian. Teori ralat atau teori ketidakpastian itu didasari oleh pertanyaan-pertanyaan yang umum. Seperti contohnya adalah mengapa penting bagi kita untuk melakukan eksperimen fisika? Jawabannya adalah eksperimen fisika ataupun eksperimen apapun itu penting untuk dilakukan sebagai upaya untuk menemukan suatu parameter baru atau suatu besaran fisika ataupun menguji dan memvalidasi sebuah teori. Sehingga apabila kita mempunyai teori mengenai suatu hal atau teori mengenai suatu hukum yang berlaku di dunia nyata, kita dapat menguji atau memvalidasi teori tersebut dengan melakukan eksperimen. Nah, eksperimen empiris atau eksperimen nyata itu merupakan dasar berdirinya sains dan teknologi. Sains dan teknologi itu tercerminkan atau terwujudkan berkat adanya eksperimen-eksperimen yang dilakukan oleh ilmuwan ataupun para saintis-saintis yang telah ada sejak zaman dahulu. Nah, setiap mahasiswa itu dituntut untuk mampu mengenali dasar-dasar eksperimen dalam bidang yang berkaitan dengan studi mereka. Sehingga kalau untuk mahasiswa fisika, maka dasar-dasar eksperimen yang perlu dikuasai adalah dasar-dasar eksperimen fisika. Kalau misal program studinya adalah program studi sosial seperti hukum ataupun ekonomi, maka dasar-dasar yang diperlukan adalah dasar-dasar eksperimen sosial ya. Jadi sesuai dengan bidang yang berkaitan. Nah, sekarang kita berbicara tentang kepentingan dari teori ketidakpastian atau teori ralat. Mengapa teori ketidakpastian perlu untuk dipahami? Dalam melakukan eksperimen, kita akan memperoleh sebuah data atau sebuah input yang mana setiap data yang dihasilkan dari pengukuran
pasti akan mempunyai ketidakpastian. Jadi dia pasti mempunyai ketidakpastian. Dengan catatan, seluruh data yang diperoleh, baik dari hasil pengukuran atau hasil ataupun metode-metode lain yang digunakan, itu pasti mempunyai persentase ketidakpastian. Apa yang dimaksud dengan ketidakpastian? Artinya, apabila kita memperoleh sebuah data, maka kita tidak bisa secara langsung menyimpulkan apakah data yang kita peroleh itu benar ataukah salah. Dengan kata lain, benar atau salahnya suatu data pengukuran tidak bisa disimpulkan secara langsung, dikarenakan ada faktor ketidakpastian yang menghambat atau menghalangi kesimpulan yang terlalu cepat. Nah, di sini teori ketidakpastian berfungsi untuk memperjelas garis batas wajar dalam menyimpulkan hasil pengukuran. Dengan begitu, ketika kita ingin menyimpulkan hasil pengukuran dengan memahami teori ketidakpastian, kita mampu melihat apakah data hasil pengukuran yang kita peroleh itu 80% dapat dikatakan benar ataukah 20% dapat dikatakan salah. Dengan catatan, pemahaman teori ketidakpastian yang kita kuasai itu harus sesuai dengan metode atau prinsip kerja eksperimen yang kita lakukan. Nah, terdapat dua istilah yang harus kita pahami sebelum melanjutkan lebih jauh, yakni adalah mengenai ketelitian dan keakuratan. Jadi, istilah teliti dan istilah akurat di dalam dunia eksperimen itu saling bersinggungan, namun tidak sama. Definisi umum dari teliti dan definisi umum dari akurat itu berbeda. Suatu data dapat dikatakan teliti apabila seluruh data yang dihasilkan dari pengulangan proses percobaan atau pengambilan data akan selalu berada di angka yang sama. Itu disebut dengan teliti. Apabila kita mengukur panjang sebuah meja untuk percobaan pertama adalah 90 cm, kemudian untuk percobaan kedua juga 90 cm, dan untuk percobaan ketiga juga 90 cm, maka datanya dikatakan teliti. Tetapi, walaupun hasilnya itu selalu sama untuk setiap kali percobaan, tetapi hasil atau data yang kita peroleh itu belum bisa dikatakan akurat. Contohnya seperti ini. Apabila saudara mengukur panjang meja sebanyak 10 kali dan hasilnya selalu menunjukkan angka yang sama, contoh 100 cm, memang data saudara itu teliti. Tetapi pada kenyataannya, panjang mejanya sendiri adalah 120 cm. Sehingga apa yang salah? Yang salah adalah pertama, cara pengambilan data mungkin. Kedua, alat yang digunakan bisa jadi. Yang ketiga, gangguan dari luar atau dari lingkungan. Sehingga di sini kita dapat mengelaborasi lebih lanjut. Jika ingin
mengetahui apakah data kita teliti dan juga akurat, kita harus mengkompensasi atau mengakomodasi seluruh aspek-aspek yang dapat berpengaruh pada outcome dari eksperimen kita. Salah satunya adalah data hasil pengukuran yang kita peroleh. Nah, sumber-sumber ketidakpastian yang seringkali menjadi momok bagi pelaku eksperimen itu terbagi menjadi 3 sumber. Yang pertama itu sumber dari pelakunya sendiri, dari saudara sendiri atau dari saya sendiri. Entah saudara keliru saat membaca skala pengukuran yang berada pada alat, ataupun saya keliru dalam membaca nilai yang muncul. Seperti itu. Nah, kekeliruan ini akan berdampak pada data yang kita peroleh dan data yang kita catat atau yang kita tuliskan di dalam buku catatan kita. Nah, kedua, sumbernya adalah alat yang kita gunakan. Apabila alatnya tidak terkalibrasi dengan baik, maka alat tersebut dinyatakan tidak layak digunakan sebagai alat pengukur, baik untuk mengukur aspek-aspek fisik yang besar ataupun aspek-aspek fisik yang mikro, yang kecil. Nah, selain alat, terdapat juga sumber ketidakpastian yang ketiga, yakni lingkungan atau faktor eksternal. Nah, di antara banyak faktor-faktor lingkungan yang mampu mempengaruhi outcome dari data hasil pengukuran, salah satunya adalah suhu, kemudian getaran, dan juga kelembaban udara. Dan masih banyak lagi. Nah, jenis sumber ketidakpastian yang sebelumnya telah kita bahas itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, sumber ketidakpastian sistematis dan sumber ketidakpastian acak. Sumber ketidakpastian sistematis itu ciri-cirinya dapat diprediksi dan nilainya selalu beragam, selalu seragam di setiap pengukuran. Contoh dari jenis sumber ketidakpastian yang sistematis yakni adalah kalibrasi alat ya. Apabila saudara mempunyai mistar yang panjangnya 100 cm, kemudian saudara gunakan untuk mengukur benda yang panjangnya lebih dari 100 cm, maka otomatis saudara tidak akan bisa mengukur benda tersebut karena dari awal saudara telah salah dalam menggunakan alat ukur yang tepat. Nah, kemudian dari situ tidak peduli berapa banyak percobaan yang saudara lakukan, hasilnya akan selalu tidak akurat karena dari awal alat ukur yang saudara gunakan sudah tidak terkalibrasi dengan baik. Nah, kemudian jenis sumber ketidakpastian yang acak yakni salah satunya adalah faktor lingkungan. Anda tidak bisa memprediksi kapan perubahan suhu, kemudian kapan terjadinya gempa bumi kecil, ataupun kapan terjadinya perubahan kelembaban udara di sekitar saudara, yang itu dapat berdampak pada hasil atau outcome perolehan data eksperimen. Sehingga sifatnya sulit diprediksi, bahkan tidak dapat diprediksi sama sekali. Nah, walaupun jenis sumber ketidakpastian acak itu sulit diprediksi,
Tetapi kebanyakan hasil pengukuran yang diperoleh itu tidak akan melebihi nilai deviasi standar yang muncul. Nah, lalu bagaimana cara untuk meminimalisir ketidakpastian? Ketidakpastian sistematis itu dapat ditangani dengan menghilangkan sumber ketidakpastian dan juga dengan cara menggunakan alat-alat yang terkalibrasi. Nah, lalu untuk ketidakpastian yang acak itu dapat ditangani dengan melakukan pengukuran berulang-ulang. Sehingga semakin banyak pengukuran yang dilakukan, maka datanya akan semakin teliti. Karena deviasi standarnya juga akan mengikuti jumlah pengukuran yang akan atau yang telah dilakukan. Nah, selanjutnya kita juga perlu membahas mengenai angka penting atau significant figures. Angka penting adalah bilangan yang terdiri dari angka-angka penting terbaca pada alat ukur dan satu angka terakhir yang ditafsirkan atau diragukan. Sementara itu, angka pasti adalah angka yang sudah pasti dan tidak diragukan nilainya yang diperoleh dari kegiatan menghitung atau membilang. Nah, sebagai contoh agar lebih jelas, nomor 1, semua angka yang bukan 0 merupakan angka penting. Contoh 6,89 ml terdiri dari 3 angka penting, 6, 8, dan 9. Kemudian 78,99 terdiri dari 4 angka penting, 7, 8, 9, dan 9. Kedua, semua angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 merupakan angka penting. Sebagai contoh, 1208 meter terdiri dari 4 angka penting, 1, 2, 0, dan 8, dan seterusnya. Nomor 3, semua angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir tetapi terletak di depan tanda desimal adalah angka penting. Sebagai contoh, 70.000, sekian-sekian itu terdiri dari 5 angka penting. 7, 0, 0, 0, dan 0. Lalu, selanjutnya, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0, angka bukan 0 yang terakhir, dan di belakang tanda desimal adalah angka penting. Sebagai contoh, 23,50000 terdiri dari 7 angka penting. 2, 3, 5, 0, 0, 0, dan 0. Tetapi selanjutnya, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan tidak dengan tanda desimal adalah angka tidak penting. Contoh, 3.500.000. 3.500.000 terdiri dari 2 angka penting, 3 dan 5. Selanjutnya, yang terakhir, angka 0 yang terletak di depan angka bukan 0 yang pertama adalah angka tidak penting. Sehingga apabila kita mempunyai angka sebagai contoh 0,0000352, maka bilangan tersebut mempunyai 3 angka penting, 3, 5, dan 2.